Shalom, selamat pagi. Tepat pukul 8 pagi ini kita melakukan ibadah online. Dan hari ini juga kita memperingati kematian Tuhan Yesus yang kita sebut Jumat Agung. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, Kau telah berikan kesempatan pada pagi hari ini Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, untuk kami dapat beribadah secara online Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus saja yang berkarya, kiranya Tuhan Yesus saja yang bekerja Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pujian bagiku, setiap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Jika kami puji pujian
surga bumi kan berseru, Tuhan segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, Tuhan namamu, surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan namamu, surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan namamu. Oh, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan segala pujian kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan Dia Mati Bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Masa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia penuhi hatiku dengan kasih-Nya, ya Tuhan Allah penyelamatku. Masa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Sebelum masuk ke firman Tuhan, mari kita pujikan saliknya. Salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah salibnya,
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bisa merayakan Jumat Agung, Paskah kematian Tuhan. Satu peristiwa yang agung, satu peristiwa yang luar biasa. Kita masih bisa memperingati dan ibadah, walaupun ibadah secara online, tapi tidak berpengaruh dengan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Paskah. Karena Paskah hal yang sangat luar biasa, yang memberikan harapan bagi manusia, memberikan harapan bagi dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan dunia yang carut marut dengan virus corona yang begitu mengerikan bagi dunia ini, tapi sebuah sukacita yang luar biasa. Saya percaya dan kita semua berdoa supaya lewat corona ini, yang dimana gereja Tuhan banyak berdoa tentang lawatlah negeri kami, lawatlah Indonesia, menangkan dunia bagi Tuhan, jangkau Indonesia bagi Tuhan, tuaian berlaksa-laksa, tuaian beribu-ribu. Hari ini momen di mana kita di tengah-tengah ketakutan dunia, kita mewartakan satu harapan yang luar biasa lewat peristiwa Jumat Agung, lewat peristiwa Paskah, di mana Tuhan mati di kayu salib. Yesus memberikan hidupnya, Yesus memberikan nyawanya untuk manusia. Karena memang tidak ada satupun cara yang lain kecuali dalam Yesus untuk kita dapat beroleh pengampunan dan jaminan keselamatan kekal. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Garis bawahi, tidak binasa, tidak masuk neraka. Kenapa tidak binasa? Karena percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati bagi dosa saudara dan saya. Kematiannya adalah kematian untuk menggantikan kita. Sehingga dalam kematiannya ada sukacita yang luar biasa, dan dia mengalahkan maut lewat kebangkitannya. Hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46 saja. Ya. Ayat ini bisa saudara baca sendiri, ayat 45 sampai ayat yang ke-56, satu topik. Tapi saya ambil hanya ayat yang ke-46 aja. Ya. Mari kita baca. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah salah satu dari 7 perkataan salib yang diucapkan oleh Yesus. Salah satunya adalah ayat yang kita baca ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, teriakan ini sebuah teriakan yang sangat mengerikan, yang mewakili manusia yang berdosa, yang telah kehilangan harapan, yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup dalam keputusasaan. Tidak ada masa depan. Masa depan semua manusia yang telah jatuh dalam dosa adalah masa depan yang suram. Dan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23 dan Roma 6 ayat 23. Dan upah dosa ialah maut. Mengerikan, saudara. Dosa itu sesuatu yang mengerikan. Tidak ada satupun orang yang bisa bebas dari dosa. Tidak ada jaminan manapun yang bisa membebaskan manusia daripada dosa. Kebaikan manusia, amal baik manusia, perbuatan baik manusia, agama-agama, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, yang sudah jatuh dalam dosa, dan upah dosa ialah maut, artinya neraka. Dan neraka itu sesuatu yang mengerikan. Saudara tahu, kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 66,
Ayat yang terakhir di situ dikatakan bahwa mereka yang tinggal di neraka akan berteriak, akan menjerit, satu jeritan yang mengerikan, satu jeritan yang memilukan, yang tidak pernah kita dengar dalam dunia ini. Orang mengalami kengerian yang begitu hebat. Kenapa? Karena neraka itu tempat siksaan, tempat semua orang yang sudah jatuh dalam dosa. Mereka ada di sana. Apinya tidak akan pernah padam dan ulatnya tidak akan pernah mati. Dan semua kengerian bagi mereka yang ada di sana. Oleh sebab itu, Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan sebuah tawaran keselamatan surga, cara surga. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, tapi aku yang memilih kamu. Jadi keselamatan itu bukan karya dan kerja manusia, tapi keselamatan itu adalah hadiah daripada Tuhan. Pemberian cuma-cuma daripada Tuhan lewat Yesus. Dan dalam kematiannya, dosa saudara, dosa saya diangkut di kayu salib. Makanya dalam ayat yang ke-46 tadi, teriakan Yesus pada waktu dia di kayu salib, dia katakan, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu kesakitan, satu kengerian yang luar biasa. Kenapa? Karena disitulah Bapa benar-benar meninggalkan Yesus. Karena Bapa kudus, Yesus mengangkut dosa manusia, semua kenajisan, semua dosa, semua hukuman ada ditimpahkan, semua murka Bapa, semua murka akibat dosa ditimpahkan semua kepada Yesus. Dan itu sesuatu yang mengerikan. Saudara, penderitaan Yesus di kayu salib meliputi penderitaan badani. Dia dicambuk, dia dipukul, dia dirajam begitu luar biasa, ya, ditombak, ya, dipecut. Wah, mengerikan. Penderitaannya bukan hanya penderitaan fisik, tapi penderitaan psikis, penderitaan kejiwaan. Dia diolok, dia dihina, dia tidak berdosa, tapi dia rela menggantikan dosa saudara dan saya. Dia mengangkut semua dosa manusia untuk dibawa di kayu salib. Satu penderitaan kejiwaan yang begitu luar biasa ditanggung oleh Yesus. Penderitaan Yesus bukan hanya penderitaan tubuh, badan, bukan hanya penderitaan psikis, tapi yang ketiga ini yang mengerikan, yaitu penderitaan secara spiritual, penderitaan secara roh. Berpisahnya dia dengan Bapa itu suatu peristiwa yang sangat-sangat mengerikan, di mana ketidakhadiran Bapa meninggalkan anak untuk menanggung semua dosa manusia di kayu salib. Semua dosa manusia diangkut di kayu salib, dan Bapa meninggalkan Yesus. Ini penderitaan spiritual, ini penderitaan rohani yang begitu luar biasa. Ketika dia mengalami penderitaan badani, it's okay. Ketika dia mengalami penderitaan psikis, it's okay. Tapi ketika berpisahnya dia dengan Bapa, ini sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Ini seharusnya saudara dan saya alami sebagai manusia yang berdosa. Berpisahnya kita dengan Tuhan, kehilangan kemuliaan Tuhan, dan di mana Bapa tidak ada, Tuhan tidak ada, disitulah neraka. Tapi semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Ketika dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebenarnya mewakili teriakan saudara ketika ada di neraka, di mana penderitaan kekal, everlasting, selama-lamanya, mengerikan di sana, saudara. Tapi Yesus tanggung lewat kematiannya di kayu salib. Dan sebab itu saudara yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tapi anugerah dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah hidup yang kekal.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, lewat peristiwa Jumat Agung ini kembali kita diingatkan. Yang pertama, saudara adalah manusia yang memperoleh harapan kembali ketika Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib. Yang tadinya manusia hidup dalam kegelapan, tapi ketika Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib, manusia mendapat pencerahan, mendapat pengharapan, bahkan dapat kepastian keselamatan. Lewat peristiwa Jumat Agung kita diingatkan bahwa semua dosa dunia sudah diangkut di kayu salib. Saudara dan saya tinggal percaya, tinggal mengimani bahwa kematian Yesus adalah untuk dosaku, untuk salahku, untuk pelanggaranku, untuk kejahatanku. Dan ketika kita percaya dalam kematiannya, semua dosa kita sudah dihapuskan, semua dosa kita sudah diampuni, sudah dibebaskan dari hukuman kekal. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, lewat peristiwa Paskah ini mengingatkan kita di tengah-tengah peristiwa dunia yang hari-hari ini mengerikan. Sekali lagi ada harapan di dalam Yesus. Saudara gak usah takut dengan yang namanya kematian. Kita mati hari ini, mati besok, mati akan datang, sama. Samanya apa saudara? Kita udah percaya Yesus, sudah terima Yesus, dan kita mendapat kepastian hidup yang kekal. Ya, dan saya percaya, sangat percaya, saudara gak usah takut dengan yang namanya virus corona atau apapun, maut apapun yang mengancam jiwa saudara. Saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan satu rambut pun jatuh, ya, tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya apa? Ada jaminan dalam Yesus. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, jangan takut dengan keadaan hari-hari ini, krisis yang terjadi, malah petaka lewat corona yang terjadi melanda semua dunia mengalami ketakutan. Tapi lewat peristiwa Paskah, lewat peristiwa Jumat Agung ini, kita diingatkan kembali, ada harapan di dalam Yesus. Amin. Ada sukacita dalam Yesus, ada kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan saudara dan saya sudah tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Ingat, Allah Immanuel, Yesus Kristus namanya, Allah menyertai kita. Dimanapun, entah kita tidur, entah kita duduk, entah kita berdiri, entah kita beraktivitas, entah kita beraktivitas, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan Dia tetap menyertai kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersuka cita. Dunia hari-hari ini mengerikan dan menangis. Mari, saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berikan jawaban kepada dunia bahwa dalam Yesus ada jawaban, dalam Yesus ada jawaban, dalam Yesus ada pengharapan, dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada penyelesaian, dalam Yesus ada pertolongan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, dan kita masuk dalam peristiwa peringatan Paskah yang luar biasa ini. Mari kita hidup dengan sukacita, dengan ucapan syukur yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Paskah yang memberi harapan bagi kita yang percaya kepadanya untuk tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kita memperingati Paskah, memperingati kematian Tuhan. Di depan kita ada roti dan anggur Tuhan, yang adalah lambang tubuh dan darahnya yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah dihancurkan bagi kita. Sehingga kita yang percaya tidak mendapat bagian hukuman kekal dalam neraka kekal, kengerian kekal yang sangat-sangat sadis. Oleh sebab itu Yesus sudah mati bagi kita. Amin. Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita. Dia memberikan nyawanya, darahnya rela ditumpahkan, tubuhnya rela dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Sehingga saudara yang percaya sudah tidak ambil bagian di hukum. Semua kutuk, semua hukuman sudah selesai di kayu salib. Saudara tinggal terima anugerah dan kasih karunia yang begitu luar biasa, jaminan hidup yang kekal dalam surga yang paling benar. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita ambil roti kita, angkat tinggi melebihi tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pindahkan cawan kita angkat anggur Tuhan yang ada lambang darahnya. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di tangan kita itu bukan cawan murka Tuhan. Cawan murka Tuhan sudah diminum oleh Yesus di kayu salib. Cawan di tanganmu itu adalah cawan anugerah, cawan kemurahan, berkat. Dan itu cawan sukacita. Bukankah cawan di tangan kananmu itu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Puji Tuhan, haleluya. Selamat menikmati Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name, oh I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Akhir daripada ibadah Paskah ini, Bapa, turunkan berkat-Mu, anugerah-Mu atas setiap kami lebih dan lebih lagi. Dan biarlah perlindungan dalam Yesus, jaminan dalam Yesus melimpah atas setiap kami, atas setiap pendengar, atas setiap rumah tangga, atas setiap pribadi yang mendengar dan ikut ambil bagian dalam ibadah online ini. Berkati mereka di rumah, berkati rumah tangga mereka hari-hari ini Tuhan, yang mereka dalam kesulitan, Engkau tolong mereka, Engkau bantu mereka, yang kekurangan Kau cukupkan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang dalam kekurangan Kau cukupkan, dalam kelemahan Kau kuatkan. Kami berdoa untuk seluruh dunia yang hari-hari ini
saudara-saudara kami yang kena positif sakit corona. Tuhan, biarlah mereka boleh mendapat jawaban dalam pergumulan mereka. Mereka boleh menemukan Yesus, mereka boleh mendapatkan jawaban dalam Yesus, sehingga mereka boleh kembali kepada Yesus, boleh percaya kepada Yesus dan terima Yesus begitu ada juru selamat dalam hidup mereka, dan mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara Indonesia Engkau berkati, presiden, wakil presiden, staf-stafnya Tuhan berkati, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif. Tuhan berkat-Mu atas mereka melimpah, atas bangsa kami, atas kota kami, atas lingkungan gereja, atas lingkungan rumah di mana kami tinggal. Berkat-Mu melimpah atas semua kami. Akhirnya jemaat dikasih Tuhan, angkat kedua tangan, terimalah berkat yang daripada Bapa, kasih anugerah dan cinta kasih yang besar dalam Yesus, pimpinan, penyertaan, persekutuan oleh dalam Roh-Nya yang kudus, mulai hari ini seterusnya bahkan sampai selama-lamanya melimpah tercurah atas setiap kita. Dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati bersama saya katakan amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. sampai jumpa dalam ibadah perayaan Paskah, ibadah online hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.